Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini mengisahkan tentang bagaimana kondisi iblis ketika nyawanya dicabut. Pada mulanya, iblis adalah musuh bersama manusia sejak Adam diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, tetapi iblis menolak dengan alasan merasa lebih mulia. Allah kemudian menegur iblis, menanyakan alasannya untuk tidak sujud kepada makhluk yang Allah ciptakan. Iblis lalu menjawab bahwa alasan dia tidak mau sujud kepada Adam adalah karena dia merasa lebih baik dan lebih mulia daripada Adam. Iblis mengatakan bahwa dia diciptakan dari api sedangkan Adam hanya dari tanah. Dari saat itulah, permusuhan antara iblis dan manusia dimulai, dan perang antara mereka, serta keturunan Adam, terus berlangsung hingga saat ini, dan akan berlanjut hingga hari kiamat. Apakah iblis itu tidur? Hasan al-Basri, pemimpin para tabi'in, menyatakan bahwa iblis itu tidak tidur. Seandainya jika iblis tidur, kita sebagai manusia akan memiliki kesempatan untuk beristirahat meskipun hanya sebentar. Dengan demikian, pendapat Hasan al-Basri adalah bahwa iblis tidak tidur. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa iblis tidak tidur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdillah. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa iblis berada di tengah lautan dan dia secara terus-menerus mengirim pasukan dari pengikut-pengikutnya untuk berupaya memfitnah manusia. Pasukan-pasukan ini dikirim oleh iblis pada setiap hari dan bahkan setiap saat. Iblis setiap saat mengatakan kepada pasukannya, "Apa yang telah kau lakukan?" Pasukannya menjawab, "Saya telah berhasil mempengaruhi seseorang bernama Fulan untuk meninggalkan kewajiban sholat setelah aku menggoda dia. Saya juga berhasil membuatnya meninggalkan ibadah puasa Ramadan setelah aku menggoda dia. Selain itu, aku berhasil membuatnya tidak menjalankan ibadah haji dan sejenisnya." Iblis mengatakan bahwa apa yang telah kau lakukan sebenarnya masih belum banyak. Kemudian, datang salah satu pengikut iblis, dan dia mengatakan, "Aku telah berhasil merusak hubungan suami istri sehingga mereka berpisah." Mendengar hal ini, iblis bangkit dan mendekati bawahannya dengan penuh perhatian. Dia kemudian meletakkan piala di atas kepala bawahannya, mengakui bahwa bawahannya yang telah diutus adalah salah satu yang terbaik di antara pasukannya. Ini menggambarkan bahwa iblis terus-menerus bergerak tanpa henti, menunjukkan bahwa iblis tidak tidur dan terus mengirim pasukannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan Hasan al-Basri, jika iblis tidur, manusia akan bisa mendapatkan sedikit istirahat meskipun hanya sebentar. Walaupun ada pendapat yang menentang pandangan ini, karena tidak tidur dan tidak mengantuk adalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Hal ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun yang pasti, iblis dengan sungguh-sungguh berusaha menggunakan berbagai cara dan strategi yang beragam. Dia berupaya menggoda kita, manusia, yang merupakan keturunan Adam. Tujuannya adalah agar kita menjadi pengikutnya dan bersama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Perlu diingat bahwa perbedaan antara iblis dan kita adalah bahwa iblis telah diberi Allah tangguhan usia. Ini disebabkan oleh permintaan pribadinya kepada Allah yang memohon untuk ditangguhkan sampai hari bangkit pada kiamat, ketika manusia dihidupkan kembali. Allah memberitahukan kepada iblis bahwa dengan permintaannya ini, dia akan menjadi bagian dari golongan yang ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Artinya, iblis diberikan umur yang sangat panjang oleh Allah Azza wa Jalla, berbeda dengan usia Adam dan keturunannya yang memiliki batas usia. Bagaimana iblis meninggal? Kapan tepatnya dia meninggal? Bagaimana kondisinya saat meninggal? Dan bagaimana malaikat maut mencabut nyawanya? Bagaimana perasaannya menghadapi kematian? Ahnaf ibn Qais pernah datang ke kota Madinah dan bermaksud bertemu dengan Umar bin Khattab. Saat dia tiba, dia melihat sebuah majelis besar dengan banyak orang yang duduk di dalamnya. Ternyata, di majelis tersebut, yang tengah berbicara adalah Ka'b al-Ahbar. Dia berbicara di hadapan kumpulan orang, dan Ahnaf ibn Qais ikut bergabung dengan mereka untuk mendengarkan apa yang Ka'b al-Ahbar katakan. Ka'b al-Ahbar menceritakan tentang peristiwa saat Nabi Adam menjelang kematiannya. Dia menceritakan bahwa Nabi Adam berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, tentu musuhku, yaitu iblis, akan merasa senang dan gembira ketika dia melihat aku meninggal dunia." Nabi Adam memohon kepada Allah karena mengetahui iblis akan bersuka cita saat melihatnya meninggal. Iblis sendiri telah ditangguhkan umurnya hingga waktu yang telah ditentukan oleh Allah.
Allah kemudian berfirman kepada Nabi Adam, memberikan ketenangan kepadanya, dan menjelaskan bahwa kematian Adam akan membawanya langsung ke surga. Iblis akan menghadapi penundaan hingga batas waktu tertentu sebelum dia menghadapi akhirnya. Tujuannya adalah agar iblis merasakan penderitaan dengan jumlah orang yang pertama hingga yang terakhir. Seperti halnya orang-orang merasakan kematian, iblis juga akan mengalami sensasi yang sama. Adam kemudian meminta kepada malaikat maut untuk memberitahu bagaimana iblis akan merasakan kematian, sehingga Adam bisa memahaminya. Malaikat maut memberikan keterangan kepada Adam tentang bagaimana iblis akan merasakan kematian. Setelah itu, Adam berbicara kepada para hadirin, termasuk Ka'b al-Ahbar, yang kemudian mulai menangis. Mereka memohon kepada Adam untuk menceritakan bagaimana iblis akan merasakan kematian. Ka'b al-Ahbar menunjukkan rasa enggan untuk menceritakan hal itu. Kehadiran manusia di situ membuat mereka semakin penasaran dan merengek kepada Ka'b al-Ahbar agar dia menceritakan bagaimana iblis akan menghadapi kematian. Akhirnya, Ka'b al-Ahbar mengalah dan mulai bercerita. Dia menjelaskan bahwa pada akhir zaman, ketika dunia sudah mendekati akhirnya, dan tiupan sangkakala, seruan kiamat, semakin dekat untuk ditiupkan, sebagian manusia akan berada di pasar-pasar, sebagian sedang bertengkar, sebagian lagi tengah berdagang, dan sebagian lainnya sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba, mereka akan mendengar suara guntur yang sangat menggelegar. Akibatnya, sebagian besar manusia akan pingsan dan mereka akan kehilangan kesadaran selama 3 hari. Sebagian manusia yang tidak pingsan akan mengalami kebingungan yang sangat besar. Mereka akan kehilangan arah dan bingung dalam pergerakan mereka, seperti orang yang tersesat. Mereka akan berjalan ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas, keadaan mereka menjadi sangat tidak teratur. Mereka akan terlihat seperti kambing yang sangat ketakutan saat menghadapi bahaya. Pada saat manusia berada dalam keadaan seperti ini, tiba-tiba mereka akan mendengar suara guntur yang menggema di antara langit dan bumi. Setelah itu, tidak akan ada satupun makhluk hidup di permukaan bumi yang tersisa, kecuali Allah telah mematikan semuanya. Setelah dunia hancur, tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Tidak ada lagi manusia, jin, setan, atau binatang-binatang yang masih hidup. Semua akan lenyap dan kembali kepada Allah. Baik binatang buas maupun yang jinak, semuanya telah mati. Iblis tetap hidup karena Allah belum mencabut nyawanya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ini adalah bagian dari hikmah dan rencana Allah dalam menguji makhluknya. Allah berbicara kepada malaikat maut dan menyampaikan bahwa Dia telah menciptakan malaikat maut dengan jumlah yang setara dengan jumlah orang pertama kali diciptakan hingga akhir manusia yang akan meninggal. Malaikat maut dijadikan sebagai pembantu yang mengambil nyawa makhluk hidup. Allah juga memberikan kepada malaikat maut kekuatan yang melebihi kekuatan penduduk langit dan bumi. Allah telah memberikan pakaian kemurkaan dan kemarahan kepada malaikat maut sebagai bagian dari tugasnya dalam mengambil nyawa iblis. Dalam firman Allah, Dia memerintahkan malaikat maut untuk turun dengan kemurkaan dan kemarahannya untuk menjalankan tugas terakhir ini terhadap iblis. Sampaikan kepada iblis yang terkutuk itu, biarlah dia merasakan betapa pedihnya kematian. Hadapilah dia dan hadirkan kematian yang sangat menyakitkan baginya. Angkatlah kepadanya kematian yang membawa derita yang sama seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang pertama kali mengalami kematian, serta mereka yang terakhir dari kalangan jin dan manusia. Lipat gandakan rasa sakitnya saat menghadapi kematian ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk membawa malaikat Zabaniyah, serta membawa rantai-rantai dari neraka Laza. Mereka diperintahkan untuk mengambil ruh iblis dengan menggunakan alat besi yang sangat bengkok, sebanyak 70.000 besi bengkok dari neraka Laza. Hal ini untuk menunjukkan besarnya penderitaan yang akan dialami oleh iblis saat nyawanya dicabut. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Malik untuk membuka pintu-pintu neraka. Setelah itu, malaikat maut mendekati iblis dalam bentuk aslinya di antara langit dan bumi. Jika penduduk bumi melihat betapa menakutkannya penampilan malaikat maut, mereka pasti akan hancur ketakutan. Ketika malaikat maut akhirnya mendekati iblis, dia berbicara dengan tegas, "Berhenti, hai iblis. Kemana kamu hendak pergi?" Iblis pura-pura pingsan, mencoba mengelak dari situasi tersebut. Malaikat maut tidak terkecoh. Dia kembali membentak iblis, "Berhenti, hai iblis. Aku akan mencabut nyawamu. Kamu akan merasakan betapa pedihnya kematian ini." Iblis kemudian berusaha melarikan diri, berlari ke arah timur. Ia menemukan malaikat maut telah berada di hadapannya. Iblis mencoba lari menuju laut dan menyelam sejauh mungkin.
Bahkan di dalam laut, ia menemui malaikat maut. Iblis kemudian berusaha lari ke berbagai arah, tetapi malaikat maut selalu ada di sana. Iblis tidak memiliki tempat untuk bersembunyi dan akhirnya ia sampai di kuburan Nabi Adam. Di sana, ia berbicara, "Wahai Adam, karena dirimu aku menjadi terkutuk. Alangkah baiknya jika aku tidak pernah ada sebagai iblis." Iblis merasa menyesal dengan keputusannya dan menyatakan penyesalan itu di hadapan kuburan Nabi Adam. Pada akhirnya, Iblis berbicara kepada malaikat maut. Sebelum nyawanya dicabut, Iblis berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, jika kamu mencabut nyawaku, bisakah kamu memberitahu aku tentang minuman apa yang akan diberikan padaku?" Malaikat maut menjawab, "Kamu akan minum dari air neraka Laza, air neraka Sahor, air neraka Jahim, air neraka yang sangat panas berlipat-lipat." Mendengar itu, Iblis merasa putus asa dan berteriak, berguling-guling di tanah. Kemudian ia berusaha lagi untuk melarikan diri, berlari ke arah timur, barat, selatan, dan utara. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, sampai akhirnya dia mencapai tempat di mana Allah pertama kali menjatuhkannya ke bumi. Disitulah malaikat maut akhirnya mencabut nyawanya, dan Iblis merasakan penderitaan yang amat besar. Seolah-olah, rasa sakit yang dikumpulkan dari setiap penderitaan manusia dan jin saat kematian mereka telah dirasakan oleh Iblis pada saat nyawanya dicabut. Ini adalah sensasi yang dimulai dari saat makhluk pertama kali hidup hingga saat yang terakhir mati. Rasa sakit ini dirasakan oleh Iblis dalam detik-detik terakhir hidupnya. Kisah ini terdapat dalam cerita yang berasal dari zaman sekitar tahun 373 Hijriah. Perlu dicatat bahwa cerita ini memiliki kelemahan dalam sanad, rantai perawi, dan kejelasan asal-usulnya. Cerita ini kemungkinan termasuk dalam kategori riwayat Israiliyat, yaitu cerita yang berasal dari sumber-sumber Yahudi atau Kristen, yang tidak memiliki kekuatan dalam konteks hadis Islam. Dalam hal ini, cerita ini diceritakan oleh Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar sendiri dikenal sebagai seorang yang sebelumnya beragama Yahudi dan kemudian masuk Islam. Dia adalah seorang pendeta yang memeluk Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Karena latar belakangnya, dia banyak menceritakan kisah-kisah Israiliyat, yang seharusnya tidak bisa dijadikan argumen atau hujah dalam konteks ini. Ketika para ulama tafsir mentafsirkan ayat yang mengindikasikan bahwa iblis akan diwafatkan hingga waktu yang ditentukan, terdapat beberapa pendapat. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hari tersebut adalah hari kebangkitan pada tiupan kedua. Pendapat yang lebih sahih adalah bahwa yang dimaksud adalah pada tiupan pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merinci bagaimana iblis akan meninggal, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir. Banyak pandangan dari berbagai ulama tentang masalah ini. Beberapa ulama berpendapat bahwa hal ini mencakup tiupan pertama, di mana manusia, jin, dan malaikat dibinasakan, termasuk iblis. Cara kematian iblis masih menjadi perdebatan, dan hanya Allah yang paling mengetahui. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.